review kembali tentang beberapa jenis epidemiological study. Untuk C3 kemarin itu sudah sedikit disinggung ya tentang jenis study, tapi mindsetnya kalau C3 kemarin itu masih individu. Kalau kita ke C4 berarti satuan terkecil unit populasinya itu adalah masyarakat ya, kelompok, jadi bukan satu orang ya, jadi kelompok masyarakat, desa, kota, kelompok usia misalnya, kelompok. Kalau logi kita pasti kan nggak tahu ya, ilmu yang mempelajari apa, banyak sekali definisi, bisa kalian tentu aja sudah gampang banget sekarang. Tapi harus ada kata kunci yang muncul di sini, yang bisa kalian pegang, yaitu tentang determinan. Determinan itu apa sih? Ada yang tahu? Determinan itu faktor-faktor yang mempengaruhi faktor resiko kayak gitu ya. Terus kemunculan dan distribusi dari faktor resiko tersebut di suatu permasalahan kesehatan atau penyakit ya dalam satu populasi. Jadi ini secara ringkas paling ringkas seperti ini. Kemudian ada definisi lagi yang menyebutkan gitu ya, menambahkan di sini kita harus tahu patternnya. Apa kita tahu pola penyakitnya? Misalkan penyakit menular, bagaimana pola penularannya, apakah faktor apa enggak dan sebagainya, dan bagaimana cara mengontrolnya. Nah itu masuk dalam definisi studi epidemiologi. Nah kalau di sini kita tahu ada satu penelitian yang zaman dulu dilakukan di daerah di England ya, di Inggris ya. Ini tentang adanya local outbreak dari diarea di beberapa kota gitu ya. Jadi saking besarnya dan hampir semua orang di kota tersebut terkena diare gitu ya. Jadi ada satu yang meneliti, dia menelusuri dari kota ke kota mana aja yang terkena outbreak diare, mana yang enggak. Ya. Kemudian dia juga kalau zaman dulu kan masih sangat sederhana, nggak ada mikroskop gitu-gitu, nggak ada nama spesies mikrobanya, itu belum ada. Jadi ini masih merupakan penelitian yang sederhana. Di sini dia, jadi di sini ya peneliti tersebut melihat kalau diare itu biasanya ada permasalahan di mana, secara logika aja. Pencernaan atau GI tract ya orang yang awam pun pasti juga tahu. Kalau pencernaannya yang bermasalah, jadi kalau ada pencernaan bermasalah biasanya logikanya sederhananya, walaupun itu ada banyak kemungkinan, tapi ada intake yang masuk makanan atau minuman gitu. Jadi melihat source makanan atau minuman yang error itu di mana, dan masing-masing kota itu bedanya di mana. Setelah ditelusur ternyata ada permasalahan pada water source-nya, dari sumber-sumber airnya. Ya, kota-kota yang punya sumber air yang bagian hulu itu mereka nggak kena. Ya, tapi kota-kota yang di hilir, daerah sungai yang di hilir, sumber airnya itu tercemar. Ya, jadi nanti di sini secara sederhana peneliti tersebut sudah melakukan penelitian epidemiologi. Ya, karena tadi satuan populasinya besar dan juga melihat kausa dari suatu permasalahan kesehatan masyarakat dan melihat distribusinya. Ya, distribusinya di masyarakat itu yang terkena mana, yang enggak mana gitu kan. Tadi kan definisinya kayak gitu. Ya, secara sederhana itu sudah termasuk merupakan penelitian epidemiologi. Tapi kalau sekarang kan lebih kompleks lagi ya dalam melakukan penelitian. Ya, kalau ini kan dulu awal-awalnya itu gimana sih kok disebut penelitian epidemiologi itu, asalkan ada syarat-syarat tadi yang kata kunci tadi yang termasuk dalam definisi sudah termasuk dalam studi epidemiologi. Ya, terus ini juga kalian bisa lihat, ini sudah lama studinya, tapi ini juga merupakan studi epidemiologi. Asumsi yang harus dipenuhi apa dalam ilmu epidemiologi ini? Ya, jadi asumsinya itu penyakit-penyakit yang ada dalam masyarakat, populasi tertentu, kota, daerah, negara, gitu ya, itu nggak mungkin muncul secara random. Ya, tiba-tiba aja gitu, random aja gitu, nggak ada. Ya, karena harus ada apa? Etiologinya, ya kan, nggak bisa langsung muncul kayak COVID kemarin. Itu kan juga nggak random kan, ujuk-ujuk ada, itu kan nggak, pasti ada kausanya. Ya, kemudian ketika kita sudah tahu kausanya, kita bisa mencegah, ya, mencegah penyebarannya,
mencegah adanya kematian dan sebagainya. Ya, faktor-faktor yang bisa dicegah itu kita lakukan pencegahan. Ya. Itu asumsinya penyakit itu nggak random, ada kausalnya dan dilakukan manajemen pencegahan seperti apa. Ini juga penting untuk kalian baca-baca tentang kriteria stadia Bradford Riley. Nah, kalau pengen bicara epidemiological study itu ada beberapa tipe secara garis besar, itu ada 3. Ya, deskriptif, analitik, eksperimen. Nah, kemarin ini juga sudah, tinggal kita ulang aja. Kalau deskriptif itu yang kita lihat itu kayak gambaran tren gitu kan, berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Di sini bisa untuk melihat insidensi maupun prevalensi. Ya, kalau analitik tentu aja dia lebih kompleks lagi karena di sini ada hubungan 2 variabel paling enggak ya, sebab akibat atau hubungan kausalitas atau hubungannya apa? Compare, perbandingan. Dan biasanya untuk melakukan testing hipotesis. Dalam epidemiologi tentu juga ada satuan-satuan pengukurannya ya, tentang frekuensi yang di sini yang ditonjolkan itu untuk prevalen insiden sebenarnya ada banyak, tapi kalian cukup ini dulu. Kemudian ada risk ratio, resiko relatif ya, rate banyak banget, rate ratio, ada juga rate fatality rate kayak gitu, atau morbidity, mortality gitu, proportion maupun odds ratio. Oh ini ya parkirannya. Nah, kalau kemarin kita kayaknya juga udah menyinggung sebentar. Kalau semester 3 kemarin incidence rate ini kuncinya di mana? Presensinya jalan nggak? Sampai mana? Oke. Kalau incidence rate itu kuncinya, kata kuncinya di kasus apa? Kasus baru. Ya, jadi ketika ada kasus baru dalam periode waktu tertentu itu bisa kita hitung sebagai insiden. Nah, periodenya misalkan ada kasus itu kasus apa? Time point gitu ya, tahun 2010, 11, 12 gitu. Ya, per tahun ada kasus yang muncul 15, 12, 13 misalkan gitu. Untuk hitung incidence rate-nya di tahun 2011 ya berarti dihitung yang incidence untuk kasus baru 2011 aja ya, begitu. Yang diminta tahun berapa? Kalau kumulatif berarti ke 3 tahun tersebut ya. Jadi nanti dimulai dari awal sampai periode 3 tahun terakhir. Itu tergantung soalnya, jadi nggak masalah. Yang penting kalian teliti, diminta itu tahun berapa? Periode tahunan atau 2 tahunan atau triwulan ya, kayak gitu atau yang lain. Ya, jadi nanti bisa dihitung. Yang jelas kasus baru dan dilihat di populasi berisiko pada tahun tersebut. Bedanya dengan prevalence kalau di sini berarti apa? Kalau prevalence rate berarti apa sih? Kasus yang apa? Baru dan lama. Jadi kalau prevalence itu semua kasus pada periode yang tertentu dicatat, kemudian dihitung berdasarkan rumusnya tadi. Ya, jadi nggak cuma kasus-kasus baru. Kalau prevalence kasus lama, ini harus diginiin nggak? Ya, bedanya itu ya, insiden sama prevalence harus ingat. Itu sudah nyala belum tadi? Mungkin ada yang bisa nyalain sih.
sudah mini proposal ya. Nah, untuk memulai suatu studi, kalian bikin mini proposal kemarin, idenya dapat dari mana nih? Ide judul itu kalian dapatkan dari mana? Kan udah bikin proposal semua, ya toh? Nah, aku pengen mau ngecek idenya itu dapat dari mana ya? Wah, kalau namanya ini, berarti apa? Baju aja ya. Yang bajunya hijau. Hijau boleh hijau toska, hijau sage, hijau lumut, hijau apa? Udah duduk ya, hijau baby hijau itu apa? Pastel, hijau pastel ada kan? Yang aku yang sana itu banyak produk putih yang pastel nggak sih hijaunya deh? Ya, namanya siapa deh? Nabila. Kemarin kebidanan apa? Kebidanan. Oh, berarti belum bikin proposal ya? Oh, hijau pastel yang lain. Itu ya. Mana deh? Berdiri ya? Oh, bukan hijau pastel itu. Mana? Ada lagi. Ini produk hitam diam aja. Itu atau itu? Kedokteran atau kebidanan? Idenya dari mana kemarin? Oh ya, judulnya apa kalau boleh tahu? Oh ya, itu dari sekitar ya, karena banyak yang ngopi-ngopi ya sekarang ya. Termasuk deh, ya. Kamu sama siapa? Namanya siapa? Nabila. Suka ngopi-ngopi kak? Nggak terlalu, ya udah. Terus berarti idenya dari kitanya ya, dari fenomena istilahnya ya, kita bisa melakukan penelitian atau juga dari baca-baca jurnal ya, terus dicari reviewnya seperti apa, kemudian diformulasikan research questions atau pertanyaan penelitian yang kemarin bentuknya kalimat tanya, rumusan masalah boleh gitu ya, kemudian didefinisikan ya toh. Kalau nggak didefinisikan, yang dimasukkan kafein yang dikonsumsi itu seperti apa? Apakah pakai gelas atau pakai berapa gram atau seperti apa gitu ya? Harus jelas dulu definisinya kayak gitu. Ya, setelah itu baru kita lihat planning untuk desain penelitiannya. Jadi kita di sini ya, sebelum koleksi data ini harus sudah fix ya. Nggak mungkin kita datang terus mengoleksi data primer misalkan tapi ini nggak fix, nggak bisa. Ada data dulu baru kita tentukan ke atas, nggak bisa. Jadi harus turun ya gitu. Nah itu untuk sekilas. Kita masuk ke studi desainnya. Ini nggak ada beda yang banyak, tapi yang beda hanya mindsetnya atau settingnya nanti di populasi. Arti studi desain itu apa sih? Kata kuncinya ada banyak sekali pasti definisi, tapi di sini kalian harus tahu kata kuncinya di sini plan ya. Desain itu sama dengan plan juga, plan untuk studi untuk penelitian yang apa ya? Tadi kan kalian punya rumusan masalah toh? Nah, rumusan masalah itu kan masih absurd, masih agak dalam tanda kutip abstrak, masih berupa konsep aja. Nah, dari konsep itu kalau mau dilakukan penelitian harus dituangkan dalam satu hipotesis yang bisa diukur, ya kayak gitu. Atau di sini operasional, ya jadi bisa diukur, gitu. Misalkan pengaruh kafein terhadap kualitas belajar mahasiswa FKUNS gitu ya. Jadi kafeinnya itu kayak gimana? Ya, kafeinnya definisinya seperti apa? Pada kopi yang apa? Ya, kopi susu masuk nggak? Kopi karamel itu masuk nggak gitu? Itu definisinya harus jelas dan diukur. Atau sekian apa sih kalau kopi itu gram apa mili apa os apa nggak tahu saya. Mengandung kopi sekian persen, kafeinnya sekian persen. Nah itu baru bisa operasional ya. Kalau dia nggak bisa diukur berarti nggak bisa dioperasionalkan, berarti nggak bisa diteliti. Karena penelitian ini kalau yang sifatnya kuantitatif itu perlu definitif satuan ukur gitu ya. Gitu. Nah
ini juga sudah sering muncul ya bagan seperti ini. Kemarin ada nggak yang desain untuk penelitian proposalnya itu pakai eksperimental? Ada nggak? Oh, yang saya koreksi kemarin itu banyak kan observasional sama systematic review. Ada yang eksperimental? Teman-teman dari pendidikan dokter? Enggak ya? Semuanya observasional? Atau nggak tahu bedanya eksperimental sama observasional? Kita refresh sedikit. Kalau di sini bedanya di mana intervention? Apa artinya intervention? Intervensi? Apa? Perlakuan dari siapa? Ke siapa? Peneliti ke subjek penelitiannya, ya, entah siapapun atau apapun itu, ya. Pakai randomized control trial atau non randomized control trial, ya. Nanti ada lanjut lagi blinding, non blinding, itu ya. Intinya ada intervensi yang diberikan oleh peneliti kepada si subjek, itu maksudnya eksperimental. Contoh intervensi apa sih? Contoh intervensi. Ya. Ya, contoh intervensi apa? Contoh intervensi sekarang yang apa? Baju biru banyak banget. Biru. Yang birunya paling tua. Yang paling tua. Siapa deh yang di belakang? Berdiri apa? Contoh intervensi yang diberikan oleh peneliti ke subjek apa misalkan? Contoh. Ayo, telepon kan? Sambil nunggu nyala. Langsung aja contohnya. Intervensi itu perlakuan. Contohnya diapain subjeknya? Dikasih kayak misal mau meneliti untuk aktivitas obat, dikasih obat. Oh iya, kelompok perlakuan dikasih obat, misalnya nggak dikasih obat gitu ya. Boleh. Terus ada lagi? Itu kan sini ya. Sekarang yang sini. Siapa? Ayo contoh intervensi nggak boleh yang pakai obat lagi. Contoh lain. Ada intervensi yang contoh lain apa contohnya? Ayo deh kok maju bawah semua. Ayo. Baju biru tua. Siapa deh? Oh, oke. Siapa? Yang mana itu? Yang mana deh? Opa. Siapa? Noval. Ayo deh, yang mana deh? Ayo biar cepat selesai dong. Contoh intervensi selain obat apa? Ayo jawab. Tindakan operasi. Tindakan? Operasi. Gimana itu? Ada kelompok yang dioperasi dan nggak dioperasi gitu. Misalkan lo ya, subjeknya kan terserah mau tikus boleh kan toh? Iya toh? Tikus ini dikasih operasi ini, yang ini nggak dikasih operasi, atau operasi dengan metode tertentu, yang satunya metodenya lain gitu. Nanti hasilnya outcome-nya lebih bagus yang mana? Itu boleh, ya? Kan subjek itu nggak harus manusia toh? Bisa hewan coba gitu. Nah itu intervensi. Kalau nggak ada intervensi, cuma lihat aja, observational study. Tinggal dia compare sama grup lain apa enggak. Kalau cuma satu grup berarti deskriptif. Kalau compare berarti ada 3. Tergantung yang mana analytical study yang 3 ini arahnya. Kalau arahnya dari exposure itu faktor risiko atau faktor penyebab menuju ke outcome, jadi lihat nanti outcome atau dosis atau illnessnya itu ada apa enggak. Namanya cohort. Ya,
Nah, kalau case control berarti kebalikannya ya. Kalau case control itu disease-nya udah ada, manifest penyakitnya udah ada, yang kita cari adalah faktor risiko atau penyebabnya. Ini di case control. Kalau cross sectional studies, sederhananya kita ambil semua sampel, baik itu udah manifest atau belum, faktor risikonya ada apa enggak, pokoknya diambil satu kali. Jadi nggak ada jalannya diamati ke belakang atau ngamati nanti ke depan, itu nggak ada. Karena cross sectional itu ngambil sekali waktu. Nah, kenapa kan dilakukan suatu studi epidemiologi di sini? Karena kita butuh mendescribe populasi ya, apa tentang kesehatannya seperti apa, tingkat kebugaran fisiknya seperti apa. Karena sehat itu hanya fisik aja sih ya. Kalau menurut WHO ada lagi, cuma itu cukup, sehat fisik dan mental loh. Tinggal search WHO definisi sehat menurut WHO itu apa? Ada yang bisa jawab? Langsung jawab gitu loh deh. Nah, gitu. Biar cepet. Apa? Mental, fisik, terus apa sehat? Sosial, terus apa? Penyakit atau cacat. Ya, jadi semuanya itu masuk dalam measurement atau kriteria atau checklist dari suatu masyarakat dikatakan sehat ya. Dan ini dalam level describe doang. Kalau describe aja tadi kelihatannya termasuk desain yang deskriptif ya. Terus ini juga tadi kan distribusi, dari definisi awal kan disebutkan ya, determinant, occurrence, and distribution. Berarti di sini ada distribusi dari penyakit dalam satu populasi. Ya, seperti contohnya tadi di kasus diare itu di kota A, B, C di bagian hulu mereka nggak sakit, terus kota yang lain di bagian hilir mereka sakit ya. Jadi ada distribusi penyakit atau masalah kesehatan. Kemudian kita nggak perlu tahu kausanya ya kan. Tadi contohnya kausanya, oh ternyata dari water source-nya yang tercemar gitu. Kemudian setelah tahu itu kita prevent kayak gimana, caranya mencegah kayak gimana ya, ganti source-nya atau dikasih waternya apa, airnya itu dikasih suatu agen anti bakterial atau anti apa, antiseptik dan sebagainya. Dan mencegah penularan kalau dia communicable disease ya. Kalau penyakit menular berarti harus dicegah bagaimana biar nggak menyebar ke populasi yang lebih luas, harus memutus rantai penularan. Ini lanjutannya aja, jadi kita bisa tahu di masing-masing studi tadi kan ada banyak desain ya, observasional maupun eksperimental, dan masing-masing itu punya plus minus dan masing-masing punya kelebihan kekurangan untuk kasus-kasus tertentu. Ya misalkan pada penyakit-penyakit yang jarang muncul, kayak sindrom-sindrom. Contoh sindrom apa deh? Apa? Sindrom apa? Yang sindrom gitu mungkin ya, itu masih jarang, tapi masih dalam kehidupan sehari-hari itu masih kita temui ya? Ya masih ya, tapi walaupun kita temui juga jarang, prevalensinya itu masih jarang. Nah penyakit yang jarang kayak gitu, itu sangat tidak disarankan untuk diteliti dengan model atau desain cohort ya. Tapi di case control itu akan mendapatkan hasil yang bagus ya. Kayak gitu, masing-masing research design itu punya kecenderungan dan plus minus yang tertentu untuk kasus-kasus tertentu ya. Kemudian ya tentu aja kita harus menghindari error kayak tadi data analisis, terus ternyata oh ini nggak cocok nih gitu, harus kita ganti nih, langsung ganti pada saat itu juga nggak bisa. Jadi harus ganti dari awal, mulai dari awal. Sehingga kalau kita sudah melakukan desain studi yang sesuai dengan apa ya, judul, rumusan masalah, hipotesis dan tujuan penelitian, itu pasti sudah layak. Apa? Sudah ada? Ya, jadi intinya dari awal desain itu harus sudah matang untuk penelitian epidemiologi yang observasional yang kuantitatif seperti ini. Kalau kualitatif masih bisa diukur, tapi kalau kuantitatif untuk desain epidemiologi studi yang observasional dan eksperimen itu harus dari awal sudah
Ya itu ya, bedanya kualitatif kuantitatif nanti kalian ada kuliahnya sendiri. Atau udah di C3 ya kualitatif dengan Prof. Ali, udah belum? Oh berarti di C4 ya, aku lupa. Nah, apa lagi? Jadi suatu studi yang baik, dikatakan baik itu jika dia menyebutkan runut dari awal ya, judul, kemudian rumusan, tujuan, hipotesisnya itu dari awal itu sudah runut dan kemudian didefinisikan dengan baik dan semuanya tertulis ya, dari step by step ya, desainnya itu sudah tertulis, nanti mau pakai apa, analisisnya pakai apa, itu sudah runtut dari awal sampai akhir sehingga orang yang baca penelitian kamu itu mudah ngerti ya, bahwa step by stepnya itu kalau mau diikuti mudah ya, bukan merahasiakan ya, kayak resep restoran dirahasiakan, itu enggak. Kalau penelitian harus setransparan mungkin sehingga orang lain yang mau melakukan metodologi yang sama seperti penelitian Anda itu bisa dengan mudah mengikuti ya, metodologinya ya, bukan data mentahnya yang ditiru itu enggak, tapi metodologinya ya. Jadi itu penelitian yang high quality. Oh, ini masih sama yang kayak di awal tadi ya, lihat arah exposure sama outcome-nya dengan kebalik ya, dan jelas ya kalau di sini tadi tidak ada komparatif berarti ya deskriptif, cuma satu kelompok aja soalnya itu. Nah ini sedikit ya, kalau deskriptif itu cuma satu grup ya, bisa ngitung incidence maupun prevalence ya, karena ya diambil satu kali waktu bisa incidence aja, bisa prevalence semuanya. Ini masih sama. Yang tinggi MSG ini menyebabkan penurunan IQ misalkan. Itu nggak bisa kalau cuma dengan deskriptif tadi, harus misalkan yang bisa dipercaya dan valid itu pakai eksperimental yang RCT. Contohnya itu ya. Kalau studi analisis tadi kan ada 3 ya. Ada 3. Kalian biar tahu masing-masing bedanya, ini ada latihan. Nah di sini ada 3 pertanyaan ya. Ini yang pertama paling atas ini termasuk desain studi apa? Yang di observasional aja, nggak usah ngurus yang eksperimental ya. Nah, terus yang kedua ini, kalau katanya kayak gini itu dia studinya jenisnya apa? Dan yang ketiga ini jenisnya apa? Ya, ini tuh kamu atau peneliti ya. Baseline-nya di sini, waktu sekarang waktu peneliti di sini. Ya, kalau yang pertama kedua waktu penelitinya di tengah, yang ketiga di awal. Absen present ini maksudnya faktor resiko ada dan nggak ada ya, kalau ini penyakitnya ada dan nggak ada ya, kira-kira ini yang mana? Boleh dipikirkan dulu jawaban 1, 2, 3. Silakan.
ada covernya. Beli makan dibawa pulang. Nanti bareng aja ke gedung sebelah, bareng aja, tapi tak tinggal dulu. Ya udah ya, boleh presensinya bawa ke sini dulu deh biar aku enak untuk menulisnya. Nanti dilanjutin lagi. Paling kayak belum lama udah. Kasih ya. Iya sih. Oke, dijawab sebisanya aja nggak apa-apa. Ini boleh sesuai pemahaman yang sudah disampaikan. Kaifa ul hasanah, kaifa ul hasanah. Oke, gimana deh? Nomor 1 itu jenis desainnya apa? Oke, thank you Eva, boleh duduk. Ada yang jawabannya lain atau setuju? Setuju. Miko, Ariansa. Mana Miko? Datang nggak? Oke. Nomor 1 jawabannya sama atau beda? Sama. Case control. Kenapa? Karena yang dicari Karena yang di apa dicari? Oh, karena bisnisnya udah ada. Ya, oke, thank you Miko. Sekarang Ahmad Taufik Abdul Salam. Ada nggak? Oke. Untuk nomor 2, nomor 2 desainnya apa Ahmad? Cross sectional. Karena kenapa? Satu waktu yang sama dia ngambil sampel dalam satu waktu yang sama gitu. Nomor 2 gitu ya bagiannya. Thank you Ahmad. Ada yang lain jawabannya? Bima Kartika. Bima ada. Bima gimana? Bima itu cowok kan? Bima Kartika itu maaf. Sama sih dok. Jadi apa namanya? Dalam satu waktu itu researchernya bisa data exposure dan bisnisnya itu relevan dua-duanya. Jadi diambil dua-duanya. Yang nomor 2 adalah cross sectional. Oke. Kalau Erlia, Delisia, mana Erlia, Delisia? Datang ke sini, datang. Mana? Erlia, ada nggak? Oke, berdiri deh. Nomor 2 apa? Sama apa beda? Sama, profesional. Atau ada yang beda? Karyu, lintang. Nggak ada ya? Ada. Gimana? Profesional juga. Oke, nggak ada yang beda beneran tadi. Yunda Putri, Yunda Putri Azhar. Apa namanya? Cohort. Kenapa cohort? Karena sudah diketahui exposure-nya. Terus baru dia nyari outcome. Berarti dia cohort. Oke, ada 2 jawaban, Yunda cohort. Ada yang sama kayak Yunda atau tetap cross-sectional? Chandra Reza, mana Chandra? Nah, Chandra apa jawabannya? Cohort. Kenapa cohort? Hah? Lihat apa? Perkembangan yang kenapa dari exposure-nya. Lihat diikuti
exposure-nya nanti akan berkembang menjadi disease apa enggak. Oke, thank you Tante. Kita simpan untuk pertanyaan nomor 3 ya. Hoda Alfa, Hoda mana? Oke, silakan. Nomor 3 jawabannya. Penelitiannya apa? Kenapa cohort? Exposure masa lalu. Terus? Cohort juga? Hah? Ya udah. Gak apa-apa, thank you. Kita ke teman yang lain juga boleh jelasin lebih detail. Hatta Aulia, Hatta. Yang nomor 3 apa jawabannya? Kenapa cohort? Maksudnya ke belakang, jadi itu bisa ke belakang dulu ini retrospektif. Oke. Aku belum nerangin dan tahu deh. Nanti pintar loh. Thank you ya. Nah, jadi yang nomor 1 kita lihat ya, kita review sedikit. Ini kan pertanyaan itu belum diketahui kan di sini keterangannya, informasi yang kita ingin capai, ingin tahu, kita ingin cari gitu ya. Baik itu disease ataupun akibat atau efek ya. Nah, kembali exposure-nya ini yang belum tahu. Jadi faktor resikonya itu misalkan ada suatu penyakit dengan faktor resiko tertentu, itu nggak ada di informasi yang sekarang. Ini kan kita di sini sekarang. Nah, kita lihat ke belakang. Kalau kita lihat ke belakang berarti retrospektif. Studi retrospektif itu ada beberapa jenis. Salah satunya case control karena disease-nya udah tahu. Nah, yang di sini di bawahnya ini ada tulisan sebenarnya, ya. Tapi next aja nanti aku terangin. Intinya kalau disease-nya udah tahu dan belum tahu faktor risiko atau penyebabnya dan lain sebagainya, exposure-nya masih dicari ke belakang, itu studi case control. Kalau 2 studi ini semuanya cohort yang nomor 2 sama nomor 3. Cuma di sini ada bedanya, ya. Cohort tadi kan yang belum tahu disease-nya kan atau efeknya kan, yang belum tahu hasil atau outcome-nya, itu masih tanda tanya. Ini mesti studi cohort nih. Tapi cohort yang apa? Kalau yang pertama, dia exposure-nya sudah ada, kita pengen berjalan ke depan. Berarti dia prospektif. Kalau di yang nomor 3 bedanya dia udah di sini masa sekarang, nggak ada yang di masa depan. Malah jalannya ke belakang, berarti yang cohort dia retrospektif, ya. Oke, jadi ini dipegang dulu ya. Yang tahu, yang sudah tahu itu apa? Exposure apa disease? Nah, tinggal lihat cohort ataupun case control. Ya, kalau penelitian yang tadi ada yang jawab cross-sectional ya. Nah, cross-sectional itu nggak mungkin kita gambarkan ada perjalanan seperti ini ya. Ini kan ada perjalanan ya, ada waktu, time-nya itu tahu dari awal sampai akhir ke awal dan sebagainya. Kalau cross-sectional gambarnya nggak kayak gini. Ya, jadi ketika ada soal yang gambar seperti ini cuma ada 2 pilihan ya. Untuk observational, cohort ataupun case control. Tinggal nanti lihat jalannya ke belakang apa ke depan. Jelas ya? Nah, kita masuk satu-satu. Ini sebenarnya udah sering dibahas ya tadi. Jadi kita follow ke depan ataupun ke belakang ya. Tadi sudah jelas. Nggak perlu diulang lagi. Atau ada yang belum jelas untuk cohort yang prospektif sama retrospektif? Atau aku cek aja, kita tahu dia malu. Jafri, ada Jafri. Kamu udah tahu cohort prospektif sama retrospektif, Jafri? Paham? Apa yang dicari di belakang itu apa ya? Kalau cohort disease-nya yang belum tahu ya.
Terus, oke, thank you Delphi. Jadi di sini kita biasanya untuk study cohort itu bisa diawali dengan study cross sectional dulu untuk tahu baseline-nya, untuk tahu faktor risikonya, untuk tahu yaitu nanti akan berangkat ke retro atau prospektif itu bisa di explore dengan penelitian cross sectional dulu, ya, kayak gitu. Dan ukurannya measurement-nya itu pakai incidence karena setiap kejadian yang baru muncul, penyakit yang baru teridentifikasi itu ya saat itu baru di-record sehingga itu masuk kasus baru. Dan pengukurannya pakai incidence rate kalau kasus baru. Tadi kan di awal gitu. Ya ini incidence rate ratio pakai RR, risk ratio sama hazard ratio. Ya, RR risk ratio itu miliknya si penelitian makanya tadi di depan ini ada keterangan ya. Ini penelitian apa tadi? Case control. Nggak boleh pakai RR karena apa? Doesn't make sense. Kenapa? Kalau risk ratio itu yang harus sudah diketahui adalah risknya, exposure-nya, faktor resikonya. Sedangkan di sini exposure-nya kan malah dicari. Jadi kan nggak mungkin dia pakai RR, pakainya odds ratio karena yang udah diketahui adalah disease atau odds atau kejadiannya, gitu ya. Dengan kembali lagi. Nih. Terus hazard ratio itu nanti untuk selanjutnya saya untuk S1 cukup sampai sini. Nah ini caranya ngitung. Tadi yang RR miliknya siapa? Cohort apa case control? Di sini udah ada yang caranya cohort itu lihatnya ke kanan cohort. Terus kalian perhatikan, ini kan kalau ada tabel 2x2 itu kan ada paksel kan ABCD. Seringnya itu untuk penelitian yang pakai desainnya analisis tesnya itu pakai chi-square, ya mesti kayak gini, ya disease, no disease, terus ada faktor resiko maupun enggak, expose maupun enggak, ya. Ini kalau ini dibalik urutannya juga udah beda loh ya. Kalau disease sama no disease ini tak taruh sini. ABCD-nya berbeda apa enggak? Beda, nanti A, B, C, D. Ya. Jadi tolong ketika nanti baca soal dilihat posisi disease di mana, exposure-nya di mana. Kalau dibalik nanti berarti kamu arahnya juga ikut balik, ABCD-nya enggak ke kanan terus di bawah gitu enggak. Berarti nanti posisinya kalau di sini disease no disease berarti A, B, C, D. Gitu ya, karena nanti kalau angkanya beda dibalik angkanya nanti OR-nya atau RR-nya akan beda juga. Ya. Nah, kita cohort dulu. Sekarang cohort dan posisi tabel seperti ini. Cohort tadi yang sudah diketahui adalah ini exposure-nya kan. Jadi kita lihat ke kanan. Jadi apa? Exposure yang sudah diketahui dibandingkan dengan yang tidak terekspos. Jadi yang sudah diketahui itu kan ke kanan, A dibandingkan dengan jumlah semua AB dibandingkan dengan C per semuanya CD, C tambah D, ya. Kayak gini ya rumusnya, jangan kembali. Ya, yang dilihat itu ke kanan karena yang sudah diketahui kalau cohort itu ada yang terekspos maupun yang belum terekspos. Jadi kayak gitu. Kalau case control nanti yang dilihat kolom disease ke bawah, lurus, disease diluruskan nanti ada rumusnya juga. Jadi jangan kebalik ya, rumusnya kayak gini itu RR dari penelitian cohort. Ini contoh tadi sebenarnya di awal tadi sudah jelas ya, karena ada cohort yang prospektif ya, kita amati antara mereka yang terpapar atau terkena atau menggunakan sesuatu. Kalau di sini masker, dilihat outcome-nya atau nanti hasilnya dia ispa apa. Itu kalau case control tadi kan juga sama-sama lihat ke belakang ya, tapi bukan cohort karena kita case-nya udah tahu. Yang diketahui adalah case-nya, ya, yang dilihat nanti faktor risikonya kayak gimana. Makanya disebut retrospektif tadi. Ya. Dia bagus untuk penyakit-penyakit yang jarang ya. Aku bilang tadi kayak sindrom Sjogren syndrome, terus Down syndrome dan lain-lain. Itu bagus kalau pakai jenis tadinya misalnya case control. Ya. Nah, seperti
seperti tadi, karena sudah diketahui case-nya, maka odds ratio yang paling bagus untuk mengukur risiko dari suatu penyakit dalam satu kelompok populasi tertentu. Ini rumusnya, ya. Yang sudah diketahui bisnisnya berarti A per C dibandingkan B per D. Ini ya. Sebagai kohort tadi kan A dibanding A plus B dibagi C dibanding C plus B. Kan gitu kalau kohort. Kalau yang case control A per C dibanding B per D. Kalau posisinya kayak gini ya, bisnisnya di atas. Jelas? Ini gambarnya. Kita mulai di sini. Kita lihat ke belakang retrospektif. Penyakitnya udah ada, kita udah tahu. Kita lihat resikonya. Gimana dengan cross-sectional? Gak bisa dikasih kayak alur ke depan ke belakang, itu gak ada, ya, karena satu waktu. Makanya studi cross-sectional ini sebenarnya tidak bagus untuk menggambarkan hubungan sebab akibat yang definitif dari satu kasus. Misalkan apa ya, obat A bagus dalam menurunkan kolesterol dibandingkan obat B. Kalau dengan studi cross-sectional tentu aja itu kurang valid, ya. Paling bagus dengan experimental study tentu aja. Jadi observational study yang lain, misalkan cohort, nah itu lebih bagus karena kita bisa ngamatin. Kalau cross-sectional, semua yang konsumsi obat A diambil, yang B diambil, outcome-nya ambil ada dan nggak ada, tetap diambil pada saat itu juga. Jadi nggak ada time ininya, nggak berjalan ya, temporality kalau kita bilang di sini. Nah, temporality ya, nggak ada. Di sini ada di kriteria Bradford Hill, tadi di awal udah aku sebutin, tolong nanti dicari ya. Nggak memenuhi syarat temporality kalau cross sectional. Untuk hitungnya boleh pakai odds ratio, prevalence odds ratio, prevalence ratio ya. Makanya ini disebut di prevalence study juga ya, si nama lain cross sectional itu prevalence study. Ya ini ya, benar-benar nggak ada timeline, cuma mendefinisikan kelompok dan pembagian sesuai dengan kontrolnya. Kan minimal 2 kelompok ya, studi analitik itu minimal 2 kelompok. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ini ada ringkasannya. Jadi adik-adik bisa langsung membaca di sini untuk resolusional itu seperti apa, plus minusnya. Kalau case control tadi bagus untuk kasus-kasus yang jarang, sedangkan cohort bagus untuk exposure yang jarang, ya. Ya, exposure yang jarang itu contohnya apa toh? Kalau kasus yang jarang kan tadi udah. Kalau exposure yang jarang atau paparan tertentu yang jarang itu misalkan apa? Belum bisa dilihat ke depan sebagai outcome atau disease atau permasalahan kesehatan tertentu. Contohnya apa? Terekspos apa? Terkena apa? Apa? Yang jarang ada gitu. Ada populasi yang mindsetnya. Contohnya apa? Orang-orang yang terkena apa? Gak orang juga gak apa-apa sih. Kan subjeknya gak harus manusia. Apa? Yang jarang. Kira-kira apa deh? Kok bisa sakit ini itu terekspos apa sih, terkena apa gitu. Ternyata exposure-nya jarang. Makanya insidensi penyakitnya juga kecil. Misalkan apa exposure yang jarang? Apa? Ini apa? Masa salsabila. Masa itu ada nggak? Contohnya? Ya itu bisa ya, karena jarang ya terjadi. Tapi mungkin daerah konflik perang ya. Tapi kalau di Indo memang jarang ya. Radiasi nuklir efeknya sedikit.
sebagainya ya. Contoh-contoh zat-zat yang beracun yang terekspos itu nanti bisa diikuti ke depan. Kalau ini ada ecological study, di sini scale-nya lebih besar ya. Jadi bisa populasi negara ataupun yang lebih besar ya. Level datanya itu big data. Kita bisa lihat ini secara cepat ya, karena dia kayak sifatnya kayak survei ya. Kayak gitu. Tapi karena hampir sama kayak cross-seksional ya, jadi untuk apa ya, untuk mendeteksi adanya hubungan sebab akibat yang definitif itu kurang bisa ya. Gitu. Ya mungkin ini bisa dilihat sekilas. Untuk yang sisi dekat pintu itu kita lihat di kamar tadi. Untuk yang sisi dekat saya itu Aspri Study, silahkan dibaca. Nanti ini saya tunjuk untuk metodologinya, boleh diterapkan, diceritakan kembali seperti apa ya. Berlanjut kurang lebih 5 menit, jadi nanti silahkan menyampaikan metodologi dalam penelitian itu seperti apa ya. Nanti ditunjuk 1, 2.
Penerangan berarti tidak selesai. Kita refresh sedikit untuk interhard study ya. Mungkin di retina duduknya tetap benar di sana nggak retina? Oh salah, berarti aspri XT study dulu nih, boleh? Silakan retina, metodologi yang digunakan pada penelitian ini kayak gimana? Desainnya apa? Cohort. Oke, kita pindah ke Anissa Rahna. Gimana? Oke, coba diterangkan siapa exposure-nya. Kan cohort exposure-nya sudah diketahui. Nah, ini yang sebagai exposure-nya itu apa atau siapa? Bukan case control ya? Penggunaan aspirin jangka panjang. Terus yang mau dicari apa? Oh iya, betul. Efeknya apa? Efeknya si aspirin terhadap populasi itu apa? Ada orang lansia. Maaf. Efeknya apa? Makasih ya. Mungkin eufrasia. Ini gimana eufrasia? Oh ganti, maaf. Sheila di mana? Sheila, oh di situ. Ganti bentar. Nabila, Suraya. Nabila di situ. Salma, Salsabila. Salma, oh keliru lagi. Ahmad Taufik. Ya, nggak apa-apa lagi ya, Dek. Jadi apa? Outcome yang mau dicari apanya? Dari kelompok lansia itu apanya? Boleh lebih detail? Yang keras. Aku nggak dengerin, coba diulangi. Berdiri coba. Apa? Tadi udah benar. Dari kelompok lansia itu dilihat efek penggunaan aspirin jangka panjang. Nah, apa itu lebih jelas outcome atau efek pada lansia itu apanya? Satu apa? Itu pengaruhnya yang dicari itu. Pengaruh aspirin itu akan menyebabkan kanker, demensia, dan keterbatasan fisik. Gitu kan? Mungkin terbantu, makasih Taufik. Talia di mana? Talia, oke. Dibantu Talia. Risiko pendarahan pada lansia yang dilihat itu. Tadi apa? Risiko pendarahannya ya dicari. Apakah aspirin itu kan memang terkenal untuk membuat darah itu sama beku, ya kan? Encer darahnya. Apakah itu meningkatkan risiko perdarahan terutama pada lansia kayak gitu? Ya, thank you. Ini studi cohort untuk aspirin XT tadi. Sekarang kita ke interval tadi. Aman Safa aja di mana duduknya? Oke, silakan. Metodologinya untuk desain aja. Desain penelitiannya apa ini yang kamu baca? Case control. Case-nya apa? Case-nya kan udah tahu apa? Penyakit jantung. Oke, thank you. Mungkin Dava Raihana, nah, boleh lebih detail case-nya apa? IMA singkatannya apa? Ya, itu sakit jantung untuk
IMA, Impact Biomarker Output, dan kita ingin tahu apa sih kalau cohort case control, faktor resikonya. Ya, mungkin bisa dibantu siapa lagi? Erlina dulu di mana? Ya, Erlina gimana? Faktor resikonya? Faktor resikonya mungkin dimodifikasi, dan kalau di sini mungkin bisa merokok, kemudian bisa aktivitas fisik, konsumsi alkohol, ada lemak, kemudian ada faktor psikososial. Ya, Gitu, Dok. ya makasih. Ya, jadi banyak ya faktor resikonya di internasional ini. Apakah ini memang mempengaruhi terjadinya suatu kasus DNA? Ya, jadi sudah bisa ya kalau baca jurnal gitu udah jelas ini metodologinya apa, siapa case-nya, siapa exposure-nya, kayak gitu. Oke, next. Kurang dikit sini nggak banyak-banyak. Kita review aja untuk experimental design sebentar. Atau lingkungan dari populasi yang ingin kamu teliti. Ya. Kalau populasinya dalam skala populasi dari komunitas, kita misalkan desa atau kota atau daerah provinsi tertentu kayak gitu. Kira-kira jenis intervensinya apa sih yang mungkin? Apa contohnya? Tadi kan intervensi contoh yang di lab ya, sudah disebutin. Nah, kalau ini intervensinya di setting komunitas, contohnya apa? Apa? Di sehari-hari aja loh. Ada nggak intervensi atau program-program pemerintah, perlakuan tertentu, pemberian tertentu? Kamu pengen tahu hasilnya seperti apa? Misalkan kamu masuk dalam pemerintahan itu, kamu merencanakan program apa gitu. Misalkan apa? Dan tak kasih tahu ya. Misi ada misi. Contohnya pemberian tablet tambah darah kepada siapa? Kemana? Untuk siapa? Oh, mahasiswa. Oke, nanti itu misalkan seorang peneliti pengen melihat pengaruh penambahan dari tablet suplementasi ME kepada mahasiswa atau misalkan sekolah ya. Apakah itu benar-benar bisa menurunkan angka anemia di antara remaja putri misalnya, kayak gitu? Itu bisa intervensi yang sifatnya aman ya. Kalau intervensi ke masyarakat luas itu intervensi yang sifatnya positif, yang hasilnya positif, bukan yang hasilnya negatif, karena ada kaitannya sama etika clearance ya. Nanti etikanya kayak gimana kalau udah tahu nih obatnya bakalan nyebabin sakit gitu ya, efek negatifnya lebih besar, itu kok dikasih ke populasi luas, masyarakat luas gitu. Itu etikalnya itu kurang bisa diterapkan ya. Dan itu kenapa dilakukan eksperimen itu kenapa penting ya, karena memang kalau dalam piramida penelitian itu letaknya kalau RCT randomized control trial itu yang paling tinggi ya, evidence-nya itu paling kuat. Kemudian bias-biasnya itu terkait lingkungan penelitian itu bisa kita kontrol, bisa kita kondisikan ya. Makanya ini paling bagus dibandingkan dengan observational study. Kalau digambarkan gaganya kayak gini ya, baseline-nya kita di sini, kita ngasih kelompok perlakuan, kontrol, dan kita lihat outcome-nya ada apa enggak di masing-masing kelompok. Randomisasi atau RCT tadi letaknya di sini ya, sebelum dibagi kelompok itu kita kasih randomisasi. Ya, bisa penelitinya tahu, bisa nggak tahu. Makanya itu disebut nanti ada blinded dan non blinded. Ya, random yang blinded itu yang kita nggak tahu, penelitinya nggak tahu dia itu masuk kelompok A atau kelompok B, itu kita nggak tahu. Ya, dan itu paling bagus ya. Randomized control trial yang blinded itu bagus. Nah, ini gold standar. Jadi tadi yang aku bilang yang top evidence. Tapi juga ada beberapa kelemahan di sebenarnya lagi. Kayak ethical questions
kemudian ketika kita melakukan suatu trial dengan jumlah sampel yang besar sekalian 1000, 2000 dan sebagainya, itu bisa mempengaruhi dari power statistiknya ya. Kalau kalian kemarin buka OpenMP ya kan, power itu bisa diganti-ganti. Kalian mau powernya 40, 90%, 95% itu bisa diganti-ganti ya. Makanya ini kalau powernya itu besar gitu ya, jumlah sampelnya besar, itu powernya nanti juga akan berubah. Kemudian follow up-nya itu kan long term ya. Penelitian itu nanti kadang ada yang gagal, misalkan pakai kawan coba itu banyak yang mati gitu. Sample loss-nya itu tinggi ya. Ada compliance. Apa ini compliance deh? Kalau orang dikasih placebo gitu ya, kan ada obat A dan obat B, yang satunya placebo, satunya yang beneran gitu ya. Ini akan ada beberapa istilahnya apa ya, feedback dari mereka yang sifatnya negatif ya. Terus mahal tentu aja, dan ketika diterapkan dalam public health itu tadi reportnya itu cukup besar ya. Kalau settingnya komunitas, reportnya besar. Yang mudah aja misalkan apa, internet masuk desa, ya nggak sih? Itu kan salah satu program ya, kita memberikan sesuatu ke masyarakat gitu. Kalau dari segi pemerintahan itu program pemerintah yang dijalankan ya, kita pengennya kan efeknya positif kan. Kita pengen anak-anak itu efeknya positif untuk kemajuan, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Tapi ternyata setelah diteliti nanti efek negatif itu juga muncul gitu misalkan ya. Nah di situ bisa diteliti untuk ke public health-nya, apakah banyak advantage-nya atau disadvantage-nya. Kayak gitu. Mungkin dari saya sudah saya cukupkan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kamu masih punya. Jadi bedanya dengan C3 ini adalah setting komunitas. Jadi setiap ada desain penelitian itu kalian harus mindsetnya berubah ke komunitas, bukan individu. Ya, untuk C4 seperti itu. Kalau nanti di puskesmas berarti data-data yang dikumpulkan di puskesmas itu juga data besar ya, yang dipakai. Tapi nggak harus diambil semua, bisa disimpan random sampling aja, diambil berapa sesuai dengan